Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Adila, NIM 1061913. Saya dari tingkat 2 Kebidana Poltekkes TI AU. Di sini saya akan membuat video tentang KBI dan KBE. Selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Bila Puji. Saya yang tadi membantu persalinan Ibu. Alhamdulillah persalinannya berjalan lancar, bayinya sehat. Tetapi Ibu ada sedikit kendala. Ibu mengalami perdarahan. Dengan demikian, saya akan melakukan tindakan untuk menghentikan perdarahan tersebut. Mungkin tindakan ini tidak nyaman buat Ibu karena nanti saya tangannya akan masuk ke vagina Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ibu, untuk memudahkan tindakan, posisi ibunya saya atur ya Bu. Bu bisa angkat kakinya Bu sedikit. Bu boleh angkat sedikit Bu. Lalu menyiapkan infuset, cairan infus, obat-obatan dan alat, dan dekatkan bengkok. Lalu memakai alat pelindungan diri. Selanjutnya cuci tangan 7 langkah. Lalu selanjutnya menggunakan sarung tangan DTP. Pastikan kandung kemih kosong. Jika perlu, gunakan kateterisasi dengan cara antiseptik. Jika pasien menggunakan kateter, maka buka kateter dengan secara lembut dan simpan di cairan klorin 0,5%. Ibu, saya buka ya Bu. Lalu memasukkan satu tangan secara obstetrik ke daerah vagina Ibu. Saya akan memasukkan tangan saya ke area vagina Ibu. Ibu tarik nafas ya Bu, mungkin ini akan terasa kurang nyaman. Saya masukkan ya Bu. Lalu periksa vagina dan cervix. Jika ada sisa ketuban atau darah maka bersihkan. Setelah itu kita cek kontraksi uterus. Jika uterus masih lembek, lalu kepalkan tangan yang ada di dalam vagina, lalu tangan yang satunya lagi yang berada di luar, di atas simfisis. Lakukan penekanan. Menekan secara keras kontraksi uterus yang bagian dalam dan bagian luar selama 5 menit. Evaluasi keberhasilan. Jika kontraksi uterus membalik, maka lakukan KBI selama 2 menit dan keluarkan tangan secara perlahan.
Yang kedua, jika kontraksi uterus belum kuat, maka mengecek daerah vagina, perineum, takutnya terjadi laserasi. Kalau terjadi laserasi, maka lakukan penjahitan. Lalu, jika kontraksi uterus tidak terjadi selama 5 menit, maka kita lakukan KBE dan dianjurkan untuk keluarga pasien membantu. Letakkan satu tangan di dinding abdomen dan di bagian depan korpus. Buat tangannya di sini, Bu, di atas episis. Lalu yang satunya lagi berada di dinding abdomen di belakang korpus. Tekan ya, Bu. Lakukan kompresi uterus dengan mendekatkan tangan kiri dan tangan kanan. Bu, ditekan, Bu. Lalu keluarkan tangan secara perlahan. Ibu sudah, Bu. Lalu penolong mencuci tangan, mencuci sarung tete dengan cara merendam ke cairan klorin. Lalu keringkan dengan handuk. Lalu berikan ergometrin 0,2 mg dengan cara intramuskular. Lalu pasang infus, gunakan jarum 16 atau 18, berikan lalu ringan laktat. Lalu berikan 2 unit oksitosin, lalu dilarutkan dengan 10 menit. Lalu simpan dan bersihkan sarung tangan ke dalam cairan klorin 0,5% dan lepaskan dengan secara terbalik. Lalu selanjutnya mencuci tangan kembali. Lalu pakai tangan sarung DTT yang baru. Ulangi teknik KBI selama 1-2 menit. Ibu, saya akan memasukkan kembali tangan saya ke dalam vagina Ibu. Saya harap Ibu menarik napas ya, Bu. Karena ini mungkin tidak nyaman, saya masukkan ya, Bu. Lalu jika uterus berkontraksi dengan baik, lakukan KBI selama 2 menit.
Lalu evaluasi perdarahan dan kontraksi uterus. Jika perdarahan berkurang dan kontraksi baik, maka lepaskan tangan secara perlahan-lahan. Lalu selanjutnya evaluasi kala 4 secara cermat. Jika dalam 1-2 menit uterus tidak berkontraksi, rujuk segera dengan meneruskan KBI selama perjalanan. Lalu lanjutkan dengan memberikan impuls selama perjalanan. Berikan labu kedua sebanyak 500 ml. Jika tidak tersedia cairan yang cukup, berikan dengan kecepatan sedang dan berikan minum supaya tidak dehidrasi. Lalu lanjutkan infus ringan laknat 500 cc ditambah 20 unit oksitosin. Labu ketiga dengan laju 125 ml per jam hingga menghabiskan 1,5 liter sampai ke tempat tujuan. Buang bahan bekas ke tempatnya. Lalu sekarang lepas sarung tangan yang sudah terkontaminasi ke dalam cairan klorin dengan cara terbalik. Lalu bereskan alat. Selanjutnya cuci tangan dengan 7 langkah. Lalu selama perjalanan pantau TTP. Sepuluh menit sekali dalam 2 jam pertama. Lalu pantau perdarahan. Dan juga kontraksi uterus. Berikan asuhan secara tepat dan cermat, lalu tuliskan hasil tindakan ke dalam dokumentasi, lalu berikan pengertian kepada keluarga dan pasien apa yang harus dilakukan tindakan selanjutnya. Ibu, karena kondisi pasien perdarahannya tidak kunjung berhenti, maka kami akan merujuk pasien ke rumah sakit supaya di sana alat-alatnya lebih memadai. Bagaimana, Bu? Dokumentasi pada hari Minggu tanggal 18 September 2020 pada pukul 9.00 telah dilakukan tindakan KBI dan KBE pada Ibu Nia yang berusia 20 tahun. Hasil dari tindakan yaitu harus dirujuk. Terima kasih. Sekian video dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf dan saya membutuhkan koreksi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.